Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul tempat mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah senantiasa menjadikan suri tauladan bagi kita, yang mudah-mudahan kita juga di yaumil akhir nanti termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat lewatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasari'u la maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jumpa lagi sama saya di sini, yang insya Allah hari ini saya akan share salah satu tema, yaitu penduduk langit dan amalan-amalannya. Jadi Allah yang maha berkehendak dan atas kejadian hambanya, karena Allah menciptakan segala yang ada di bumi dan di langit. Dia bisa membuat hambanya menjadi mulia dan hina, tergantung pada ikhtiar dan keistiqomahan yang ada pada diri kita. Jadi Allah maha berkehendak siapa yang akan dibuat mulia dan akan dibuat hina, itu hak prerogatifnya Allah, ya. Nah, tergantung dari ikhtiar dan keistiqomahan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap umat manusia itu secara logika sehatnya pasti menginginkan posisi yang mulia di hadapan manusia lain. Namun mulia di mata manusia itu tidak menjamin dia mulia di hadapan Allah. Oleh karena itu, sebagian besar umat Islam berharap untuk meraih ridha Allah dan menjadi mulia di sisinya. Jadi kalau umat muslim itu berharapnya enggak cuma mulia di mata sesama manusia, tapi lebih mengutamakan mulia di sisi Allah, yang pada akhirnya akan mulia juga di mata manusia, sesama manusia. Jadi ketika Allah menjadikan hambanya mulia, ya, maka mulia pula lah hambanya di hadapan penduduk langit dan bumi. Sebagaimana hadis berikut ini, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan memanggil Jibril seraya berkata, sungguh aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pun bergegas dengan serta-merta mencintainya dan berseru dengan lantang kepada penghuni langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jadi penghuni langit pun seketika itu pun mencintainya. Setelah itu di bumi ia pun dicintai manusia. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya meraih ridhonya, dicintai oleh Allah, itu adalah satu hal yang ketika kita itu udah dapat itu, nah, kita bisa mulia di mata Allah dan di mata manusia, gitu. Jadi di langit dan di bumi itu udah kencang suaranya, gitu. Saya cinta dengan orang ini, ya kan? Lalu Jibril berseru, hai penduduk langit, Allah cinta dengan orang ini, maka semua mencintainya dia. Setelah itu bumi dan isinya akan mencintai orang itu. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana meraih cinta Allah dan menjadi kandidat penduduk langit. Kita kan ini aslinya penduduk surga, Pak, ya. Cuman disuruh main aja dulu di sini, gitu ya. Dalam satu waktu yang tertentu, begitu disuruh main, apa di mabal apa enggak, gitu kan? Kalau di mabal jurusannya ketahuan, kalau dia enggak lah. Karena aslinya kita ini penduduk langit. Dari zamannya
bapak moyang kita Nabi Adam dan Hawa. Nah, jadi kita kalau sudah selesai di dunia ini kan baliknya ke kampung, namanya kampung akhirat. Jadi kita pulang kampung akhirat. Di sini kita cari bekal buat pulang kampung, kan begitu ya. Ya. Nah, terus bagaimana sih ciri-ciri penduduk langit? Nah, ini ada satu kisah. Jadi saya cerita kisah dulu nih Pak ya. Jadi pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu ada seorang pemuda, ya, yang matanya biru, rambutnya merah, dadanya bidang, ya. Terus penampilannya cukup tampan, kulitnya kemerah-merahan, wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Jadi dia kalau jalan tuh begini. Ya kan, dia selalu nunduk. Kenapa? Karena malu sama Allah, gitu ya. Pemuda ini nggak pernah lalai dalam membaca Quran dan senantiasa menangis. Pakaiannya hanya 2 helai aja, udah terlalu lusuh untuk dipakai sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Ya kan? Siapa pemuda itu? Pemuda itu namanya Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu orang Yaman, ya kan? Orang Yaman, dia punya penyakit sopak, kulitnya belang-belang, ya kan? Terus meskipun dia begitu, dia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan tua yang lumpuh, ya. Uwais itu tidak pernah lelah merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Ini semua permintaan ibunya dia insya Allah dia kabulkan gitu. Dia berusaha keras untuk itu. Nah, Uwais Al-Qarni ini, kata Rasulullah, itu bukan hanya penduduk bumi, dia itu ngetop di langit gitu. Kagak ngetop di sini, tapi ngetop di langit gitu. Dibicarain sama malaikat-malaikat. Terus apa sih yang bisa membuat dia tuh dibicarakan sama penghuni langit? Nah, jadi salah satu cirinya lagi, pemuda ini kalau dia bersumpah, ya kan, demi Allah pasti terkabul. Ya. Dia itu yatim dari kecil, ya kan, miskin. Sehari-hari kerjanya ngembala kambing, ya kan. Banyak orang yang istilahnya nggak peduli sama dia mentertawakan, ngejek, bahkan ada yang nuduh dia sebagai pencuri dan macam-macam deh hinaan kepada dia. Nggak punya saudara kandung kecuali ibunya ya doang tuh, jadi dia cuma hidup berdua, ya kan. Nah, Uwais Al-Qarni ini dari kabilah Murad dari Qarn, bagian dari Murad. Jadi Uwais Al-Qarni itu istilahnya kabilahnya dia gitu. Nah, Uwais dari mana? Uwais dari Qarn gitu, ya kan? Jadi Nabi SAW itu, Rasul SAW itu meriwayatkan bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putih. Jika bertemu dengannya, perintahkanlah padanya untuk memintakan ampun untuk kalian. Nah, itu sabdanya Nabi. Sabdanya Nabi kepada Umar bin Khattab, ya kan? Jadi Uwais Al-Qarni ini orang yang istimewa lah katakanlah. Istimewanya tapi nggak kelihatan di mata orang-orang di penduduk bumi ini, nggak kelihatan gitu. Karena sepanjang hidupnya beliau melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Jadi Uwais Al-Qarni itu memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad yang telah mengetuk pintu hatinya dia untuk menyembah Allah. Jadi gini, begitu ajaran Islam itu menyebar dari tanah Arab, gitu kan, Arab Saudi ke Yaman,
dia adalah orang-orang yang pertama kali bersyahadat, ya kan? Nah, terus dia dengan ibunya itu benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan di dalam agama Islam itu dia ikutin. Nah, terus peraturan yang terdapat dalam agama Islam sangat menarik hati Uwais. Dan apabila seruan Islam itu datang ke negeri Yaman, beliau segera memeluknya. Nah, jadi banyak rekan-rekan yang sudah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengarkan secara langsung dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Jadi karena dia orang nggak punya, dia cuma dengerin tuh orang-orang yang berangkat ke Madinah untuk mendengarkan dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, di dalam hati kecilnya Uwais ini, dia pengen ketemu sama Rasulullah di Madinah, ya kan? Tapi dia nggak punya bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Udah gitu dia punya ibu yang harus dia rawat terus, ya kan? Jadi akhirnya dia cuma bisa mendem aja itu dia punya keinginan, tapi dia nggak berhenti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dia kagak berhenti untuk bermunajat, berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke Madinah untuk bertemu kekasihmu Rasulullah SAW. Sampai pada satu hari Uwais mendekati ibunya dan dia curhat, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin pada ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi atau menabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ini menziarahi artinya bertemu ya, bukan hanya orang yang kita mau ketemu itu udah nggak ada, tapi tetap ada, itu dibilangnya menziarahi. Jadi dia pingin sekali bertemu sama Rasulullah. Sang ibu begitu mendengar gitu dia terharu, mendengar permohonan anaknya. Terus beliau memahami perasaan Uwais, berkata, pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang. Nah, itu pesannya. Mendengar kayak begitu, Uwais Al-Qarni gembira, sangat gembira sekali. Dia kepingin banget ke Madinah. Akhirnya apa? Dia siapkan bekal-bekal. Yang pertama dia siapkan bukan bekal dirinya dulu, Pak, tapi dia siapkan bekal untuk ibunya waktu dia tinggalin. Gak lupa juga dia titip pesen sama tetangga-tetangganya, ya kan? Kalau dia berangkat, tolong jagain ibunya. Nah, perlu diketahui juga Uwais Al-Qarni itu orangnya sangat dermawan, Pak. Jadi dia punya hasil dari dia menggembala kambing itu selalu dia parok dulu buat orang lain. Tapi nggak lupa juga disisain buat dia sama ibunya. Cuman yang dia ambil buat ibunya dan dia itu adalah secukupnya aja. Nih buat gua makan nih, ya kan, sampai berapa hari, 2 hari ke depan. Oke, ini buat ibu saya. Nah ini sisanya dia bagi-bagiin tuh ke tetangganya, ya kan. Karena dia sangat dermawan ini, maka tetangganya itu ngenalin dia sebagai orang baik, suka ngasih orang yang lebih kurang daripada dia, padahal dia miskin loh. Tapi tetap, ini bukan punya gue semua. Nah, parok bagiin. Nah, jadi begitu dia mau berangkat, dia siapin bekal buat ibunya dulu. Dia ngomong ke tetangga-tetangganya, tolong jagain ibu saya ketika saya berangkat. Akhirnya dia berangkat, ya kan. Dan ya, cium tangan, Bu, aku berangkat. Berangkat dia. Nah, jadi jarak antara Yaman ke Madinah itu kira-kira 400 km. Dia melewati gurun dan macam-macam deh, ya kan, jauh, jalan kaki, Pak, dia. Kenapa? Ya dia nggak punya kendaraan. Kalau orang lain punya kuda, punya onta, dia punya kaki doang. Dia berangkat ke sana. Nah, sesampainya di Madinah, ya kan, dia langsung menuju rumah Rasulullah. Dia tanya, ya kan, dia tanya di masjid, dia tanya rumah Rasulullah belah mana.
Cari, ketemu. Begitu dia ketok pintunya, Assalamualaikum gitu kan. Yang keluar, ya kan, Sayyidatina Aisyah. Terus sambil menjawab salam, dia keluar. Terus langsung Uwais tanya, Rasulullah kemana? Saya mau ketemu banget nih. Ternyata saat itu Rasulullah nggak ada di rumah, dia lagi perang, Pak. Ya kan? Pengen rasanya Uwais itu nungguin, kapan sih pulang? Saya tungguin dah. Saking kepengen ketemu sama Rasulullah. Ya kan? Tapi dia ingat apa kata-kata ibunya. Ketika kamu udah nyampe, ya kan? Ketemu, balik buruan. Nah, dia mikir, kalau gue tungguin, ntar emak gue bagaimana gitu kan. Emaknya dia kan harus dirawat terus kan, ya, lumpuh dan segala macam. Nah, akhirnya gini, ya udah, dia titip salam sama Sayyidatina Aisyah. Dia bilang, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Saya pingin banget ketemu dia, tapi ya karena ibu saya sakit nih, saya harus kembali pulang. Ya udah, oke, gitu kan. Nanti akan saya sampaikan salam Anda kepada baginda Rasulullah. Dia pulang, Pak. 400 km dia balik. Perasaannya kan udahlah nunggu jalan jauh kagak ketemu, pasti ada dong rasa kecewanya. Ya kan? Tapi rasa kecewa itu dia pendem aja karena apa? Dia lebih mengutamakan kalau saya kelamaan di mari, ibu saya bagaimana gitu. Akhirnya dia pulang. Ya kan? Nah, begitu dia pulang, beberapa saat kemudian Rasulullah datang. Selesai nih dari medan perang. Tiba-tiba begitu dia masuk, udah ketemu sama Aisyah, dia langsung nanya begini, ada yang nyariin saya ya? Gitu kata Rasulullah. Ya kan? Ada tamu yang nyariin saya, tamu orang jauh gitu. Iya, Rasulullah kan bisa aja ditahu kan, dikabarin sama Jibril mungkin ya. Dia tanya, kaget kan? Ada Rasulullah katanya. Ada seorang pemuda dari Yaman datang pengen banget ketemu engkau ya Rasulullah. Tapi karena dia ingat pesan ibunya, dia pulang katanya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang begini. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, ya, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah tengkuknya. Ya kan? Orang itu punya tanda putih, kan dia ada apa penyakit sopak ya, ada tanda putih di tengah tengkuknya. Cari orang itu, ya kan? Mintalah doa dan istighfar darinya untuk kalian. Karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Itu kata hadis riwayat Ahmad. Jadi dikasih tahu tuh ciri-cirinya. Di ngomong sama Umar bin Khattab sama Ali. Lu cari orang itu, ciri-cirinya ini. Ada putih, tanda putih di tengkuknya. Kenapa lu harus cari dia? Karena dia itu penduduk langit. Yang kalau dia bersumpah demi Allah kabul. Nah, jadi mintalah doa dan istighfar darinya. Nah, udah dapat kan pesan dari Rasulullah seperti itu. Oke, nanti kita akan cari. Nah, kembali kepada Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais itu pergi ke Madinah, pulang lagi, hidup seperti biasa lagi. Nah, saat ini giliran emaknya. Emaknya kangen. Emaknya itu merindukan kota Mekah, ya kan? Ia ingin pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Dia ngomong sama anaknya, Uwais, anterin emak dong ke Ka'bah. Pengen dong kita ibadah haji di sana. Nah, Uwais Al-Qarni jangan kata dia nggak minta aja dia kabulin, cuman dia mikir ke Mekah. Jauh juga ini. Kemarin aja saya ke Madinah
ya kan, jauh banget gitu ya kan. Ini ke Mekah, emak kita kan ini apa namanya lumpuh, bagaimana caranya gitu dipikir. Ya kan, ibunya bilang, anakku mungkin aku nggak lama lagi, sedih banget ya ngomong. Anakku mungkin ibu nggak lama lagi akan bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji. Nah, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini? Uwais Al-Qarni itu kan pantang diminta sama ibunya apalagi, ya kan? Nah, gua harus berusaha keras nih bagaimana caranya. Nah, karena dia miskin, dia nggak punya onta, dia nggak punya kuda. Akhirnya apa dia berpikir? Oke, dengan uang yang ada dia beli anak lembu, Pak. Anak lembu. Dia beli anak lembu, dia bikin kandang. Jadi di dekat rumahnya itu ada bukit. Dibikin kandang di atas bukit. Terus tiap hari dia panggul tuh anak lembu ke kandangnya, ya kan? Terus sorenya dipanggul lagi balik. Begitu seterusnya. Tiap hari itu dia latihan. Sampai dibilang sama tetangganya ini, Uwais sudah gila kali ya. Ya kan? Anak lembu ditenteng, ada juga dituntun, ya kan? Ini kenapa ditenteng gitu? Ditenteng, dipanggul sama dia terus. Selama 8 bulan, Pak, dia begitu terus. Nah tuh anak lembu kan makin lama makin berat. Jadi lembu istilahnya gitu kan. Anak lembu kan dikasih makan, gitu kan. Dia bawa ke atas, ya kan. Begitu ditaruh di atas, dia ngembalain kambing. Selesai ngembalain kambing, terbawa lagi pulang terus. Tapi lama-lama Uwais Al-Qarni itu jadi kuat, Pak. Badannya six pack, sterek, ya kan. Bawa anak lembu, ya kan. Orang mau barbel, ya kan. Dia anak lembu. Luar biasa. Dah, begitu 8 bulan selesai nih, Mak, saya udah siap katanya. Ayo kita pergi ke Mekah. Digendong Pak emaknya, disiapin bekalnya dulu, dia gendong emaknya. Baru tahu di situ tuh tetangganya. Oh, ternyata tiap hari gendongin anak sapi sampai 8 bulan. Dia mau gendong emaknya, ditanya, "Tong, lo mau kemana?" katanya. "Mau ke Mekah, mau naik haji nih bareng emak kita," katanya. Saya bilang, wah luar biasa ini. Luar biasa ditazim sama ibunya ya. Pantang gua diminta sama ibunya nggak dia turutin kan. Dia gendong Pak. Melewati gurun pasir dan segala macam, akhirnya disampai di Ka'bah. Sampai di Ka'bah, ibunya nangis, dia ikut nangis. Nah, di sini ada satu momen yang saya bilang agak absurd dikit. Jadi gini, ibunya kan terharu tuh, bercucuran air mata, dia berdoa, di kesampaian akhirnya, walaupun dengan digendong sama anaknya, ya kan? Di hadapan Ka'bah itu ibu dan anak berdoa. Nah nih doanya Uwais Al-Qarni begini. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Dengar maknya. Tong, terus lu bagaimana? Ditanya gitu. Dia kan cuma bilang, ya Allah, ampuni dosa ibuku. Plak, selesai. Nah ibunya ngelihat, Uwais, dengan dosamu bagaimana? Katanya. Apa kata Uwais Al-Qarni? Dia bilang begini. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke surga. Luar biasa. Dia begitu ketemu istilahnya depan Ka'bah, dia nggak minta buat dia diri sendiri. Enggak, dia minta buat ibunya. Ibunya aja ampunin. Nah, biar dia yang ngengget kita ke surga. Luar biasa dia. Nah, jadi sama-sama kita pelajari bahwasanya merawat ibu, ya kan, dengerin apa permintaan ibu gitu kan. Ini karena dia punya ibu doang ya. Kalau ada yang masih lengkap ya kita dengerin ibu sama bapak kita gitu. Karena dia kan yatim dari kecil. Jadi apapun permintaan ibu, semampu aku akan lakukan gitu ya. Sampai urusan doa aja dia minta ampunilah ibu saya. Ya kan? Nah, jadi dengan dia sikapnya seperti itu kepada orang tuanya, nggak heran kalau dia jadi penduduk langit gitu. Sampai-sampai Rasulullah aja bilang, kalau ketemu sama orang itu, mintain
istighfar sama doa dari dia, karena dia tajam dia punya lidah. Nah, dia ya. Jadi ketika selesai dia berdoa, tadinya dia kan sopak nih, hampir seluruh badan. Setelah selesai dia berdoa, itu penyakit hilang, Pak. Nyisain satu doang di tengkuk, putihnya. Ternyata itulah sebagai tanda bagaimana nanti Umar bin Khattab ketemu sama dia gitu. Itu cirinya dia tuh. Nah, ya kan? Terus selanjutnya dia pulang ke Yaman lagi. Nah, selanjutnya Uwais itu sering ikut kabilah dagang, ya kan? Satu saat Umar sama Ali dengar ada kabilah dagang dari Yaman nih lewat ini Mekah nih. Dicolek, Ali, ada yang datang nih dari Yaman. Kita cari yuk yang namanya Uwais, gitu. Ya kan? Kita mintain doa. Terus datang tuh kabilah, nyampe ke Ka'bah, dia sambangin tuh orang-orang Yaman itu yang berkata, adakah di dalam kalian, rombongan kalian ini namanya Uwais Al-Qarni, Uwais, dia bilang. Terus ngacung tuh Uwais, saya. Kenapa? Dia bilang gitu. Saya Uwais gitu. Nah, ini dia nih orang yang saya cari. Kaget ya. Kan saat itu Umar bin Khattab kan salah satu pembesar juga kan. Nah, orang besar nyariin kita nih, kata Uwais. Ada apa nih gitu. Dia bertanya, benar kamu Uwais? Dari Murad, dari Korn? Ya, saya, katanya. Terus dia bilang, gini nih Om, saya pernah dengar dari Rasulullah, kalau ketemu yang namanya Uwais dari Korn dan punya tanda putih di belakangnya, saya disuruh minta istighfar sama doa dari dia. Balikin tuh ininya, dilihat, nah ada nih tandanya, nah bener, kamu bener, dia bilang gitu kan. Nah, minta datanya, jadi minta doanya. Terus mintalah kepada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan. Umar kemudian bertanya kepada Uwais, engkau mau kemana, Uwais? Uwais menjawab, kami mau ke Kufah. Mendengar itu, Umar bilang, gimana kalau aku menulis surat kepada penanggung jawab negeri Kufah supaya dia membantu kamu? Bayangin aja Pak, ada orang gede datang sama kita, minta doa, habis kita doain, dia bilang, lu mau kemana? Ke Kufah. Gue telepon orang Kufah penguasanya, supaya bantu lo. Tahu nggak apa yang dijawab oleh Uwais Al-Qarni? Dia jawabnya begini, aku lebih suka menjadi orang lemah atau miskin. Jadi dia dikasih privilege kayak gitu aja dia nggak mau. Ya udah gue begini aja. Kenapa? Karena dia transaksinya mau Allah. Gitu. Nah, Imam Nawawi aja bilang Uwais ini adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Rahasia yang ia miliki cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia. Jadi dia pelihara banget tuh. Apa namanya sifatnya Pak? Zuhud apa ya? Ya, jadi dipelihara, dia nggak mau. Begitu dikasih, gue bantu lah, gue begini aja. Bukannya nolak apa-apa ya, karena dia punya prinsip yang cukup sama Allah sama aku aja yang tahu nih, ya kan? Oke. Lepas itu berapa tahun kemudian Uwais wafat. Nah, banyak hal aneh terjadi di Yaman itu. Jadi begitu dia wafat, kan dia kan yang dikenal sama orang Yaman, dia cuma pengembala doang kan. Tapi begitu dia wafat, itu yang ngurusin jenazah dia, yang segala macam, dia nyolatin, mandiin segala macam, itu banyak banget. Ya kan? Bahkan ada dalam satu cerita, di antara orang-orang yang datang itu ya malaikat yang ngurusin. Malaikat nyurup jadi manusia, ngurusin tuh dia punya jenazah.
Terus orang-orang dari luar itu banyak banget yang datang. Sampai heran orang-orang Yaman, oh ternyata ini orang yang luar biasa, hidup itu nggak ketahuan, dia cuma ngembala kambing doang kita tahu, bahkan pernah aneh-aneh dulu gendong lembu gitu kan. Tapi begitu dia wafat, yang datang banyak banget ngedoain dia. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil apa? Orang itu kan begitu hidup, ending yang dilihat kan. Nah, jadi kalau ada yang kayak begitu ya, biasanya orang wali nih gitu kan. Ya kan? Nah, ternyata kenapa seperti itu? Ya karena hebatnya dia bagaimana dia merawat ibunya gitu loh, ta'zim sama ibunya. Sampai kayak begitu gitu. Terus dia melihara dirinya dari ya dikasih yang ini dia bilang, "Udah, gue gini aja." Nah, jadi akhirnya terkenal Uwais setelah dia wafat gitu. Kenapa? Karena endingnya didatengin sama banyak orang. Nah, sejarah mencatat orang-orang soleh yang tersembunyi dari publik tidak pernah terkenal di mata manusia, namun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Begitu banyak manusia-manusia yang terkenal di dunia namun nggak tercatat sebagai hamba yang soleh atau orang yang beriman. Begitu banyak orang yang populer dengan harta dan jabatannya, dengan statusnya, namun tidak mulia di hadapan Allah. Jadi hamba Allah yang soleh, meski dia marginal secara profesi, lusuh secara status sosial, namun dia bertakwa pada Allah. Keadaan dia tidak membuat kufur nikmat dan meratap. Bahkan sebagian besar orang-orang soleh hidupnya dalam kondisi memprihatinkan keadaan materinya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Uwais ini. Ya, jadi pertanyaannya selanjutnya adalah, kalau Uwais Al-Qarni dulu kayak begitu sehingga dia diomongin sama penduduk langit, kita sekarang bisa nggak sih jadi salah satu, daftar deh gitu jadi penduduk langit yang diomongin sama penduduk langit gitu, bisa nggak sih? Ya kan? Apa kita harus beli lembu kita gendong? Nggak mungkin juga. Gitu. Zaman udah berubah, ya kan? Nah, apalagi sekarang orang-orang tua kita mungkin udah nggak ada. Gitu. Terus bagaimana kita? Jadi, apakah hanya orang-orang pada zaman Rasulullah atau zaman sahabat aja atau zaman tabiin aja yang bisa begitu? Enggak, kita juga bisa. Di sini yang mau saya sharing adalah amalannya ada kagak katanya menjadi penduduk langit gitu. Nah, jadi di sini ada ciri-ciri hamba yang dicintai Allah dan terkenal di penduduk langit. Yang pertama adalah orang yang menyayangi. Jadi Rasulullah bersabda, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Ya, hadis sahih riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 896. Terus ada lagi hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya dengan yang penyayang. Jadi kita sebisa mungkin menjadi orang yang penyayang. Kenapa? Karena kita dititipkan tuh rasa sayang itu. Yang maha penyayang kan yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai khalifah di bumi ini, kita sebarin kasih sayang kita. Jadi pertama adalah orang yang menyayangi. Yang kedua, senantiasa mensucikan diri. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ya, pertama menyayangi, kedua mensucikan diri. Yang ketiga, orang yang dicintai Allah adalah orang yang dikasih ujian. Ya kan? Jadi di hadis riwayat Ahmad, bila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia memberikan mereka ujian dengan berbagai musibah. Ya. Ujian itu kalau kita hubungannya istilahnya koneknya sama Allah itu nggak putus, tapi kita dikasih tuh yang namanya ada kesusahan, ada apa, nah itu ujian. Tapi kalau kita nggak pernah konek, terus dikasih kesusahan, bukan ujian itu. Bisa dibilang teguran gitu. Nah, di Quran sendiri dijelaskan bahwasanya, saya lupa surat dan ayatnya tapi bunyinya begini.
dibilang belum beriman kalau belum diuji. Nah, gitu. Jadi kita kalau misalnya tanda Allah mencintai kita, kita diuji gitu loh. Untuk naik kelas. Nah, yang keempat, bertakwa. Di surat Ali Imran ayat 76, maka sungguh Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Ya kan? Yang kelima, senantiasa bersabar. Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Itu di Ali Imran ayat 146. Lalu yang keenam adalah orang-orang yang mengikuti Rasul. Katakanlah kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu di Ali Imran ayat 31. Yang ketujuh adalah berperang membela agama Allah. Di surat As-Saff ayat 4, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Yang kedelapan, berinfak saat lapang sempit, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Itu di surat Ali Imran ayat 133 dan 134 ya. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kesembilan, berbakti kepada orang tuanya. Nah, contohnya tadi Uwais Al-Qarni. Jadi ada 9 item. Kalau kita mau ngikutin Uwais Al-Qarni menjadi penduduk langit yang sepi di dunia tapi ramai dibicarakan di langit. Saya ulang lagi, adalah satu, orang yang menyayangi. 2, senantiasa mensucikan diri. 3, orang yang dicintai Allah pasti diberi ujian. 4, orang yang bertakwa. 5, orang yang bersabar. 6, orang yang ngikutin Rasul. 7, orang yang berperang membela agama Allah. Jadi berperang membela agama Allah ini kalau dulu mungkin perang secara fisik. Tapi kalau sekarang adalah Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Nah, pemikiran kita harus lempeng, ngambil sumbernya ya Quran dan hadis. Seperti itu. Nomor 8, berinfak saat lapang sempit, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang ke-9, berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini, bahwasanya kita bisa aja sebagai menjadi orang-orang yang ordinary people, biasa. Tapi kita bisa juga jadi orang yang extraordinary people, orang yang nggak rame dibicarakan di sini, nggak viral, tapi viral di langit gitu. Nah, kita bisa insya Allah mengambil hikmahnya dari kisah Uwais Al-Qarni ini dan juga apa sih amalan-amalannya gitu kan, sehingga kita bisa jadi tercatat sebagai penduduk langit gitu. Ya, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang bisa ditambahkan atau ditanya, silakan. Mangga, Pak, silakan. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya melengkapi saja suatu pertanyaan yang apa yang kita bahas ini. Jadi tadi kita sudah mendengarkan bagaimana perjuangan Uwais terhadap kehidupan yang sehingga dia sebagai penduduk surga. Yang tadi Pak Ato bilang 9 itu mungkin maaf bisa saya rangkum lagi. Yang pertama tuh menyayangi, iya, takwa, iya takwa. Mungkin itu bisa ditambah takwa dan tawakal. Tawakal, oke. Maksud takwa kita takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iya. terhadap segala apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan baik dan buruk, ya. Yang baik. Tapi kan dalam menerima itu kita tawarkan pada Allah. Tuh. Ini semua adalah sifat dari Allah. Ya. Terus yang kedua, mungkin tadi kalau Pak Ato sayang kepada orang tua, nah saya naikkan lagi jadi peringkat kedua. Kita sayang kepada orang tua.
hormat kepada orang tua. Karena apa? Ada istilah dikatakan, apalagi nama ibu tadi ya. Ibu adalah pintu daripada surga. Ya kan? Masya Allah. Wise sampai gendong ibunya ke Mekah. Nah itu, karena kan dia ibu dulu, baru tawakal, baru ibu. Dan ketiganya sedekah. Iya. Sedekah. Karena apa? Ya untuk kita, Allah tuh tidak, saya pernah maaf kalau saya salah, Allah tuh tidak lihat dia sholat di mana, ini sedekah yang utama. Karena apa? Sedekah itu bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Masya Allah. Lain untuk kehidupan di dunia. Iya. Sedekah dulu. Jadi satu, takwa dan tawakal. Kedua, saya hormat kepada orang tua. Ketiga, sedekah. Iya, Masya Allah. Mungkin itu saja Pak. Iya. Sedikit Masya Allah. Luar biasa Pak Tatang ditambahannya. Terima kasih Pak Tatang. Jadi menanggapi itu, benar kata Pak Tatang, tidak cukup bertakwa, tapi tawakal. Maksudnya gini, tawakal itu adalah ketika kita sudah berusaha pol, hasilnya jangan pernah berpikir, kan gue udah begini, gitu. Pasti dong begini, enggak. Kita usaha aja yang pol, ntar Allah yang ngaturin, yang terbaik buat kita. Itu tawakal. Jadi menyerahkan hasilnya pada Allah. Tapi kalau kita belum berusaha menyerahkan hasilnya sama Allah, ya bukan tawakal itu namanya. Gitu kan. Jadi kita usaha dulu, pol. Kalau tadi Uwais Al-Qarni sampai gendong ibunya ke Mekah, ya kan. Dan terus benar Pak, setelah itu tawakal, kita tazim sama orang tua kita. Nah ini yang mau saya sampaikan. Gimana Pak kalau misalnya orang tua kita udah kagak ada? Orang tua itu bisa kandung, bisa mertua. Kalau masih ada kandung, oke. Ya, jadi masih hidup nih dua-duanya mertua sama kandung, itu luar biasa. Kita harus istilah kata menghormati mereka lah, ya kan, mengabulkan apa yang mereka pinta lah katakan gitu. Tapi kalau ini nggak ada, orang tua kandung kagak ada, mertua, jangan dibedain, pokoknya orang tua tuh begitu. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, bagaimana kita? Nah, jadi kalau nggak salah itu Abu Bakar As-Siddiq pernah nanya sama Aisyah, kira-kira apa lagi yang dilakukan Rasulullah ketika dia hidup? Oh, dia sering kasih makan orang buta di pasar. Jadi kebetulan orang buta itu orang Yahudi, dikasih makan. Setiap kali dikasih makan, Bapak pernah dengar kan ceritanya Rasulullah pasti dicela-cela terus. Ya kan, wah Muhammad tuh begini. Nah, setelah Rasulullah wafat, datang tuh Abu Bakar ke situ. Katanya sering disuapin. Ya kan, dia suapin. Begitu satu suap, dua suap, dia bilang, ini bukan yang biasanya nyuapin gue nih. Lu siapa? Katanya. Ya gitu. Saya Abu Bakar. Enggak, yang nyuapin saya tiap hari siapa? Itu yang ibu bilang tadi, kebetulan cewek kalau nggak salah. Muhammad begini, Muhammad begitu. Nah itu yang kasih makan kamu tiap hari, gitu. Yang kamu cela-cela. Gitu. Sekarang beliau wafat. Wah, saat itu dia langsung masuk Islam tuh. Pelajarannya adalah ketika orang tua kita kagak ada, yang biasa dilakukan tuh apa sama orang tua kita? Misalnya silaturahim ke adik-adiknya atau ke kakak-kakaknya. Jangan sampai kepatenan obor kalau kata orang Jawa bilang. Kita sambungin tuh tali silaturahim. Kedua, kalau semasa hidupnya orang tua kita itu sering, misalnya sedekah kemana, ya Pak, sedekah tadi Pak ya, sedekah kemana, infak kemana, itu kita terusin, gitu. Ya kan? Misalnya punya anak asuh, mungkin anak asuh itu udah dewasa, udah bisa cari duit sendiri, misalnya gitu.
Kita cari anak asuh yang lain dengan niatan apa? Nerusin amal yang udah pernah dilakukan sama orang tua kita. Nyambungin tuh tali silaturahim. Ya, jadi saya di keluarga saya kan kebetulan keluarga ibu saya guyup. Ada yang udah wafat, ada yang masih ada. Tapi kalau ketika anak-anaknya nyambangin, itu tantenya, pamannya, dia senang. Nggak lain dari ucapan yang keluar adalah doa loh Pak. Ya Allah, ibu kamu udah nggak ada, tapi kamu masih ingat sama aku gitu. Mudah-mudahan kamu begini, mudah-mudahan kamu begini, mudah-mudahan kamu begini. Nah itu, nggak ada yang keluar kecuali itu. Jadi gitu Pak ya. Siap. Tadi yang berkaitan dengan orang tua. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana orang tua kita sudah meninggal. Mungkin bisa ditambahkan bahwa kita menghormati orang tua itu bukan hanya pada keluarga atau dan lain-lain, kepada guru-guru kita. Iya, betul. Ya, betul. Orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Betul. Kita harus menghormati dan Iya. sayangi. Iya. Apalagi guru Nah, yang bisa luar biasa. kita berdiri dan bisa kita membaca dan melihat melaksanakan perintah Allah itu dari Guru. Betul. Itu kan jadilah orang tua kita guru. Siap. Itu yang sama. Siap. Makasih banyak Pak. Itu memang benar. Jadi kita bisa tahu begini, nggak ujuk-ujuk ada gurunya. Jadi kalau boleh di setiap sholat kita, apalagi wabil khusus sholat malam, jangan lupa doain keluarga dan guru, gitu. Karena dia orang tua kita juga. Kenapa? Saya ingat waktu kecil dulu, waktu di SD, guru itu wakilnya bapakmu nih sama ibumu di sekolah. Jadi itu orang tua. Maka kamu jangan kurang ajar sama guru. Tuh zamannya saya tuh, tahu sekarang. Harusnya sih terus ya, kayak begitu. Nah, jadi ada cerita sedikit. Semingguan kira-kira yang lalu kakak saya wafat, ya kan? Dia selama terakhir hidupnya Pak, ibarat kata nganggur Pak, ya kan? Kerjaan dia itu cuman nyambangin teman-temannya, kita, adik-adiknya, ya kan? Dan dia sering melakukan ini Pak, ngumpulin donasi. Terus dia pergi ke Bogor ke salah satu pesantren yang membutuhkan itu kayak makan kan. Dia beli tuh donasi, dia beli beras, dia bawa sendiri. Supaya ada kegiatan dia kerjain itu aja gitu. Ya kan? Ternyata nggak cuma satu pondok pesantren, ada beberapa. Nah, begitu dia wafat, itu saya kaget di makam itu banyak orang datang. Bilang, saya bersaksi abang kamu ini adalah orang baik. Saya bersaksi abang kamu ini adalah orang baik, orang yang begini. Ceritanya positif semua. Padahal saya ngelihat di akhir-akhir hidupnya itu ya dia begitu aja. Jalan kemana, ya kan. Ternyata dia jalan apa Pak? Dia ajakin tuh teman-temannya, ini ada pesantren nih butuh dana gini-gini. Terus aja, nggak cuma satu tempat. Yang lebih hebohnya lagi, ketika ada berita dia wafat, itu yang ngedoain Pak, satu pesantren kira-kira 300 orang. Itu baru satu pesantren, ada 3 kalau nggak salah pesantren. Ada yang isinya 30, ada yang isinya. Saya langsung berpikir, ini kalau gua ntar pada gilirannya, kita pada gilirannya, kita bisa kayak begini nggak, didoain orang banyak gitu. Makanya saya ambil kisah ini, kita bisa ngelihat orang itu baik atau tidak adalah di endingnya, terakhirnya. Ketika dia orang baik, maka banyak yang bilang dia orang baik, dia orang baik. Berapa banyak kan kita lihat kayak kiai-kiai, ya kan? Begitu dia wafat, wah yang datang ribuan orang gitu, dari mana-mana gitu, ya kan? Kita pengen kayak gitu. Bagaimana caranya? Itu deh kita sampaikan tadi. Ya kan, kira-kira mudah-mudahan kita bisa ngamalin itu semua sehingga kita bisa menjadi orang yang baik dan endingnya juga baik gitu. Karena penghabisan itu lebih baik dari awal kan gitu. Di surat Ad-Duha kalau nggak salah ada. Ya kira-kira itu aja yang bisa sampaikan. Saya rasa udah masuk waktunya ya, kita tutup
kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.